Halo semuanya dan selamat datang di seri pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan intelektual yang sangat fundamental. Khususnya bagi Anda para mahasiswa pascasarjana yang hadir di pertemuan pertama mata kuliah ini, yuk persiapkan diri Anda. Kita akan membedah dua pilar paling krusial dalam arsitektur pembangunan wilayah dan kota modern, perencanaan partisipatif dan modal sosial. Sebagai calon perencana ahli nantinya, Anda itu nggak cuma dituntut untuk jago memproyeksikan tata ruang fisik, tapi juga harus mahir dalam merajut dan memahami tatanan sosial masyarakat yang akan menghuni ruang tersebut. Sudah siap? Mari kita mulai perjalanannya. Nah, ini adalah peta jalan kita untuk hari ini. Kita akan mulai dari landasan dasar, yaitu apa sih ilmu perencanaan itu? Terus, kita bakal menelusuri evolusi dan masalah-masalah historisnya. Dari situ, kita masuk ke paradigma baru, yakni perencanaan partisipatif. Setelah itu, kita akan membedah lebih dalam tentang konsep modal sosial dan pastinya melihat bagaimana kedua konsep ini menciptakan sinergi kolaboratif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Pertanyaan paling mendasarnya adalah, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan ilmu perencanaan? Kalau kita merujuk pada John Friedman di tahun 1987, perencanaan itu bukanlah sekedar wacana konseptual yang menumpuk di atas meja kerja ya. Ini adalah sebuah upaya sadar dan terstruktur untuk menghubungkan pengetahuan ilmiah ke dalam tindakan publik yang nyata. Artinya apa? Tugas Anda sebagai perencana adalah menerjemahkan data, seperti statistik atau analisis geografis, ke dalam kebijakan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Kemudian, Dempster juga menekankan bahwa perencanaan itu selalu berorientasi pada masa depan. Poin krusialnya di sini, perencanaan itu adalah seni, sekaligus sains tentang antisipasi. Anda harus bisa membedah kondisi saat ini, lalu merekayasa skenario dan kemungkinan terbaik di masa depan. Menarik banget kan? Tapi ada perdebatan filosofis yang lumayan seru nih soal kenapa ilmu ini eksis. Kenapa kita nggak biarin aja masyarakat berkembang secara alami? Nah, di satu sisi ada yang namanya rasionalitas pasar. Penganutnya percaya kalau kesejahteraan itu akan otomatis tercapai lewat mekanisme tawar-menawar ekonomi bebas. Ibaratnya biarkan tangan tak terlihat yang membereskan segalanya. Tapi sebagai perencana tata ruang, kita memegang erat rasionalitas sosial. Kita meyakini bahwa kesejahteraan bersama yang sesungguhnya cuma bisa diwujudkan secara adil lewat intervensi publik yang matang dan tentunya memihak pada masyarakat luas. Kenapa pemahaman ini penting banget buat karir Anda? Karena tujuan utama Anda itu bukan meraup keuntungan jangka pendek buat segelintir pihak, melainkan menjamin keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat dalam jangka panjang. Sekarang, kita beralih ke bagian kedua, evolusi dan masalah perencanaan. Seperti disiplin ilmu lainnya, perencanaan juga punya sejarah masa lalunya sendiri. Secara historis, pemahaman tentang perencanaan itu bergeser secara dramatis. Coba bayangkan, di akhir abad ke-19 sampai pasca Perang Dunia Kedua, perencanaan itu berjalan sangat kaku. Fokusnya 100% cuma di wujud fisik kota atau yang dikenal dengan konsepsi morfologis atas ruang. Pokoknya, ruang itu cuma dipandang sebagai beton, jalan raya, dan aspal. Titik. Tapi ketika masuk ke era tahun 60-an, terjadi lompatan pemikiran yang luar biasa. Para perencana pada masa itu mulai sadar, hei, ruang fisik ini kan sebenarnya dihidupi oleh manusia, beserta dinamika sosialnya. Disinilah titik awal lahirnya konsepsi sosiologis atas ruang, di mana aspek manusia, budaya, dan aktivitas mereka mulai benar-benar diintegrasikan ke dalam analisis tata ruang. Sayangnya, gaya lama yang kaku tadi meninggalkan beberapa penyakit kronis yang harus benar-benar Anda waspadai. Masalah pertamanya, nggak ada integrasi antara ruang dan ekonomi. Perencanaan seringkali jadi terlalu teknokratis. Para ahlinya kerja sendiri-sendiri, merumuskan kebijakan di balik pintu tertutup. Imbasnya, muncul deh ego sektoral antar lembaga. Contoh nyatanya sering banget kita lihat. Bayangkan sebuah dinas pekerjaan umum membangun jalan raya megah di pinggiran kota, tapi nggak ada obrolan sama sekali dengan dinas ekonomi. Hasilnya, jalan raya itu jadi sepi dan nggak bermanfaat karena tidak terhubung dengan pusat pasar warga lokal. Uang habis tapi manfaat nihil. Masyarakat di sini cuma diposisikan sebagai penonton, bukan tokoh utama pembangunannya. Fenomena inilah yang sering dikritik keras sebagai kebutaan sosial atau social blindness. Kegagalan sistemik dari era lama tersebut akhirnya memaksa kita untuk berubah, yang membawa kita ke bagian ketiga, lahirnya paradigma baru, yaitu perencanaan partisipatif. Mari kita lihat evolusi ini secara jelas. Cara lama itu bisa dibilang beroperasi layaknya instruksi militer, turun dari atas ke bawah alias top-down. Sangat teknokratik, mengabaikan aspek sosial karena terlalu terobsesi pada keindahan fisik, dan seringkali menempatkan perencana seolah-olah bak dewa yang paling tahu segalanya. Namun, pemikiran modern akhirnya meruntuhkan arogansi itu. Pendekatan baru menuntut alur bottom-up. Gagasan harus mengalir dari akar rumput. Prosesnya wajib partisipatif dengan menempatkan denyut nadi sosial di garis depan. Dan yang paling penting untuk Anda ingat, peran perencana kini bergeser
dari seorang diktator ruang menjadi seorang fasilitator cerdas bagi masyarakat. Robert Chambers merangkum tujuan utama dari partisipasi ini ke dalam 4 esensi penting. Pertama, kita ingin meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat lokal agar mereka berani menyuarakan hak-hak mereka. Kedua, kita harus memastikan kalau program yang dibuat itu benar-benar menjawab realitas dan kebutuhan lokal, bukan sekedar asumsi dari meja kerja di ibu kota. Ketiga, dan menurut saya ini adalah aset sosial yang sangat berharga, membangun sense of ownership atau rasa kepemilikan. Kalau warga dilibatkan sejak awal perumusan masalah, mereka dengan sukarela akan merawat dan menjaga hasil pembangunan tersebut. Pada akhirnya, seluruh proses partisipatif ini bermuara pada satu hal, memastikan bahwa setiap rupiah dan waktu yang diinvestasikan berjalan dengan sangat efektif dan efisien. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat, mengenal konsep modal sosial. Kalau perencanaan partisipatif tadi adalah mesin perubahannya, maka modal sosial adalah bahan bakarnya. Dalam kerangka besar pembangunan wilayah, akademisi sepakat kalau kita butuh 5 modal dasar. Ada modal manusia yang mencakup skill dan kecerdasan, modal alam berupa kekayaan bumi kita, modal finansial berupa uang investasi, dan modal fisik seperti jalan tol atau pelabuhan. Tapi, coba deh Anda bayangkan, bagaimana jika sebuah kota punya orang-orang yang super pintar, sumber daya alam melimpah, dan dana tak terbatas, tapi warganya saling mencurigai, korup, dan sama sekali nggak bisa bekerja sama. Keempat modal tadi otomatis hancur dan nggak akan pernah menjadi kesejahteraan. Di titik inilah modal sosial hadir sebagai perekat tak kasat mata yang memastikan keempat modal tadi bisa berfungsi dan terintegrasi dengan baik. Kalau meminjam definisi dari Robert Putnam, salah satu sosiolog top dunia, modal sosial itu terbentuk dari 3 entitas utama: jaringan sosial, tingkat kepercayaan, dan norma dalam masyarakat. Konsep ini unik banget, beda dengan tumpukan uang di bank atau sertifikat tanah yang sifatnya materialistis. Modal sosial itu murni berwujud relasi antar manusia. Semakin intens dan positif interaksi yang terbangun, serta semakin tinggi rasa saling percaya di dalam suatu komunitas, maka semakin tebal pula modal sosial yang mereka miliki sebagai daya tahan komunal. Ketiga komponen tersebut, kepercayaan, jaringan, dan norma, saling mengunci rapat pembentuk sebuah ekosistem perilaku. Di satu sisi ada kepercayaan, seberapa jauh warga bisa saling jujur dan diandalkan. Lalu ada jaringan sosial yang menghubungkan orang-orang secara setara dan proaktif. Dan sebagai fondasinya, ada standar moral dan norma keadilan. Kalau sebuah komunitas berhasil menggabungkan ketiganya, wah, dampaknya luar biasa. Mereka bisa memecahkan konflik, menjaga lingkungan, dan mengeksekusi program dengan biaya dan energi yang jauh lebih rendah ketimbang masyarakat yang hidup dalam kecurigaan. Biar lebih kebayang, saya kasih satu contoh nyata yang sangat brilian. Desa Penglipuran di Bali. Anda pasti pernah dengar kan kalau desa ini berulang kali dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih dan paling teratur di dunia? Nah, pertanyaannya, apakah mereka sebersih itu karena kucuran dana triliunan dari pemerintah? Tentu tidak. Rahasia tata ruang mereka yang luar biasa rapi dan konservasi lingkungan yang keren berakar pada tingginya kepatuhan terhadap hukum adat setempat, seperti awik-awik. Kepatuhan pada norma adat dan budaya gotong royong di sana menjadi bukti empiris bahwa modal sosial yang kokoh bisa melestarikan peradaban dengan cara yang seringkali nggak bisa dibeli oleh sekedar modal uang. Hal tersebut mengantarkan kita ke bagian kelima, sinergi antara perencanaan dan modal sosial. Disinilah persimpangan yang menarik, tempat di mana ilmu tata ruang Anda bertemu langsung dengan sosiologi komunitas. Interaksi antara perencanaan tata ruang dan sosiologi komunitas ini sebenarnya menciptakan sebuah siklus timbal balik yang luar biasa. Coba deh, ketika Anda menerapkan gaya perencanaan yang komunikatif, seperti rajin bikin forum warga, membuka ruang obrolan, dan transparan dalam bekerja, proses partisipatif itu secara otomatis akan memupuk modal sosial masyarakat di sana. Warga yang tadinya apatis, lambat laun jadi saling kenal dan saling percaya. Terus imbas sebaliknya apa? Saat modal sosial mereka sudah terbangun solid, kerjaan Anda akan jauh lebih mulus. Rencana apapun, entah itu penataan kawasan padat atau saluran air, akan jauh lebih mudah diterima, minim konflik, dan siap dieksekusi secara gotong royong. Secara akademis, memasukkan elemen model sosial ke dalam analisis tata ruang adalah kunci jaminan agar program pembangunan Anda bisa berkelanjutan. Ini memastikan bahwa program yang Anda buat nggak langsung mati sesaat setelah anggaran pemerintahnya habis. Lebih dari itu, konsep ini memberikan Anda kerangka kerja yang solid agar desain tata ruang Anda benar-benar hidup sesuai konteks budaya setempat. Model sosial juga menjadi jembatan ampuh untuk mendobrak sekat-sekat dialog yang kaku antara perencana teknis, analis ekonomi, dan pemerintah. Jadi, masalah ego sektoral yang kita bahas di awal tadi bisa benar-benar dihindari. Oke, mengingat semua teori evolusi tata ruang dan kekuatan komunitas yang sudah kita bedah sama-sama hari ini, saya punya satu tantangan akademis sebagai tugas pertama untuk Anda. Buatlah sebuah makalah komprehensif yang menganalisis perbedaan esensial antara model perencanaan konvensional dengan perencanaan partisipatif modern. Saya nggak mau Anda cuma bikin daftar perbedaannya secara kaku ya.
Elaborasikan secara kritis mengapa pergeseran paradigma tersebut wajib terjadi dan bagaimana peran krusial modal sosial dalam mempercepat proses tersebut. Ingat, tugas ini dikumpulkan selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2025. Saya sangat menantikan adu argumen analitis Anda di kelas. Tetaplah kritis dalam membaca realitas tata ruang kota Anda. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di sesi pembelajaran kita berikutnya.